Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu 30 September 2020 adalah peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Eusebius Hieronymus Sophronius lahir di Stridon, Dalmatia pada tahun 342. Ia hidup di tengah keluarganya yang sangat kaya dan beriman Kristen yang saleh. Ketika berumur 12 tahun, ia dikirim ke Roma untuk studi hukum dan filsafat. Tetapi kehidupan moral orang Roma mempengaruhinya. Lalu ia cepat bertobat dan dipermandikan oleh Paus Liberius. Pada tahun 379, ia ditahbiskan menjadi imam di Antioquia. Karena banyak belajar mengenal kitab suci dan bahasa Latin, Yunani dan Ibrani, ia diangkat sebagai sekretaris pribadi Sri Paus Damasius pada tahun 366 sampai tahun 384. Ia ditugaskan membuat terjemahan baru seluruh isi Alkitab ke dalam bahasa Latin. Hasil terjemahannya disukai banyak orang dan disebut Vulgata atau populer. Sampai kini pun terjemahan tersebut dianggap resmi dan sah oleh gereja. Di Bethlehem ia tinggal 30 tahun untuk bekerja, belajar dan bersemadi. Di sana ia mendirikan 2 biara, satu di antaranya diperuntukkan bagi para biarawati di bawah pimpinan Santa Paula dan kelak oleh Santa Eustasia. Tetapi biara-biara tersebut dibakar oleh pengikut bid'ah Pelagianisme. Meski ditimpa kepedihan, ia terus giat menulis dan mengajar hingga wafatnya pada tahun 420. Ia dinyatakan oleh gereja sebagai orang kudus sekaligus pujangga gereja yang besar. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 9 ayat 1 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16. Tapi Ayub menjawab, "Sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Allah. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar,
Aku tidak mungkin membantah dia, malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengikuti dengan sepenuh hati. Dalam bacaan Injil, ada seorang yang begitu bersemangat untuk mengikuti Yesus kemana saja ia pergi. Yesus menunjukkan bahwa mengikutinya berarti siap untuk meninggalkan kenyamanan serta kemapanan. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini tentu perlu dipikirkan secara serius dan mendalam. Jangan sampai karena terlalu bersemangat, seseorang lalu tidak siap menanggung akibat sebagai murid Kristus. Yesus menghendaki agar orang sungguh total, sepenuh hati ketika mengikuti Dia. Jangan sampai orang menjadi kecewa lalu menyesal. Bagi orang yang masih memikirkan urusan pribadinya, akan sulit untuk menyerahkan diri secara total dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, satu hal sederhana, perhatikan saja diri kita saat mengikuti perayaan Ekaristi. Apakah hati dan pikiran kita sungguh terarah pada perayaan Ekaristi itu? Ataukah sepanjang Ekaristi kita justru memikirkan hal-hal lain? Pekerjaan, janji, bisnis, hubungan dengan orang lain yang masih mengganjal dalam diri kerap hadir di dalam diri kita. Tanpa sadar, kita telah berada di penghujung perayaan Ekaristi dan kembali pulang ke rumah. Marilah kita sadari diri kita, berikanlah diri kita sepenuh hati saat kita mengikuti Tuhan. Semoga demikian. Amin.